Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama Bu Anggun. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menyimak video pembelajaran kali ini? Jangan lupa untuk siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini membantu kalian semua ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Adapun yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang jenis-jenis bilangan kuantum, yang kedua kaitannya dengan konfigurasi elektron, dan yang ketiga kita akan belajar terkait soal-soal evaluasi dari bilangan kuantum ini. Yang pertama, jenis-jenis bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, bilangan kuantum utama, yang kedua, bilangan kuantum azimut, yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Untuk yang pertama, bilangan kuantum utama dilambangkan dengan huruf N kecil, di mana N itu menunjukkan bilangan kuantum yang menunjukkan letak kulit elektron. Harga N dimulai dari 1, 2, dan 3. Kemudian 4, 5, dan seterusnya, tergantung kulit berapa elektron tersebut berada. Nah, apabila atom itu digambarkan dengan inti atom yang berwarna hitam, dan ini adalah kulit pertama, maka kulit K atau kulit pertama mempunyai harga bilangan kuantum utama sama dengan 1, jadi cukup ditulis N sama dengan 1. Kemudian untuk kulit yang kedua, nilai N-nya sama dengan 2. Selanjutnya untuk kulit ketiga, maka bilangan kuantum N, bilangan kuantum utama, bernilai 3. Untuk bilangan kuantum kulit keempat bernilai 4. Begitu berlaku seterusnya untuk N sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, jadi diingat-ingat ya, bilangan kuantum utama itu dilambangkan dengan huruf N. Harga N itu menunjukkan kulit elektron. Kulit elektron tentunya dimulai dari N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut itu menunjukkan subkulit elektron. Kalau bilangan kuantum utama tadi menunjukkan kulit elektron, sedangkan yang azimut menunjukkan subkulit elektron. Nah, bilangan kuantum azimut itu dilambangkan dengan huruf L. Harga L dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Nah, jadi L itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini yang hitam adalah inti atom, maka ini adalah kulit pertama. Kulit pertama tadi sudah mempunyai harga N, bilangan kuantum utama sama dengan 1. Maka harga subkulitnya atau bilangan kuantum azimutnya hanya 1, yaitu bernilai 0. Kenapa 0? Karena L dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Kalau N-nya 1 dikurangi 1 jadi sama dengan 0. Jadi untuk kulit pertama hanya mempunyai harga bilangan kuantum azimut sama dengan 0. Kemudian untuk kulit yang kedua, harga N, bilangan kuantum utama adalah 2, maka mempunyai 2 harga L, mempunyai 2 harga bilangan kuantum azimut, yaitu nilai 0 dan bernilai 1. Kenapa 1? Karena 0 ini dimulai dari 0 sampai dengan N-1. N-nya 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Jadi punya harga L sama dengan 0 dan 1. Selanjutnya, kalau untuk kulit M atau kulit ketiga, maka dia mempunyai harga bilangan kuantum azimutnya juga 3. Kenapa 3? Nah, semuanya dimulai dari 0 ya. 0, 1,
2. Angka 2 dari mana? 2 didapatkan dari harga n-1. 3 min 1 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk kulit yang keempat, nama n-1-nya adalah 3, maka harga L ada 4. Dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini resumenya seperti ini untuk kulit 1, 2, 3, dan 4. Untuk kulit 5, 6, 7, dan seterusnya, kalian bisa menghitung sendiri ya. Nah, bilangan kuantum yang ketiga yaitu adalah bilangan kuantum magnetik, dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, harga M itu tergantung dari bilangan kuantum azimutnya atau L-nya. Harga M itu dimulai dari plus L sampai dengan min L, di mana bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan kedudukan orbital. Nah, kalian sudah tahu ya, orbital itu adalah daerah kebolehjadian ditemukan elektron. Oke, kita cek. Oke, ini adalah lapis-lapis kulit atom. Nah, kita langsung ke kulit yang keempat. Karena di kulit yang keempat ini, dia mempunyai 4 harga L, dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita identifikasi dulu dari L yang bernilai 0. Nah, apabila L-nya bernilai 0, maka harga M, bilangan kuantum magnetiknya, tadi dimulai dari dimulai dari plus L sampai dengan min L. Berarti dari plus 0 sampai min 0. Nah, karena 0 itu adalah harga mutlak, maka harga M dari L sama dengan 0 hanya 1, yaitu M sama dengan 0. Kemudian untuk harga L sama dengan 1, maka harga M-nya itu ada 3. Min 1, 0, plus 1. Dimulai dari min L, L-nya 1, berarti min 1 sampai dengan plus L. L-nya 1 sampai plus 1. Dari min 1 ke min plus 1, dari min 1 ke plus 1, dia melewati angka 0. Nah, jadi di sini bilangan kuantum magnetik M dengan L sama dengan 1 mempunyai 3 orbital. Nah, selanjutnya untuk harga L sama dengan 2, maka dimulai dari min 2 sampai dengan plus 2. Nah, dari min 2 ke plus 2 tentunya melewati angka min 1, 0, plus 1 sampai dengan plus 2. Maka di sini digambarkan dengan 5 orbital, 5 kamar. Selanjutnya yang keempat, kalau bilangan kuantum azimutnya adalah 3, maka bilangan kuantum magnetiknya dimulai dari min 3 sampai dengan plus 3. Nah, dari min 3 ke plus 3, dia melewati min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Maka totalnya ada 7 kamar. Nah, ini diingat-ingat untuk kalian semua bahwa ini harga bilangan kuantum magnetik itu sudah pasti. Orbital yang kamarnya cuma 1, maka disebut orbital S. Kemudian orbital yang kamarnya 3 disebut dengan orbital P. Orbital yang kamarnya 5 disebut orbital D. Sedangkan yang kamarnya 7 disebut sebagai orbital F. Nah, sampai sini semoga kalian memahaminya ya. Oke, selanjutnya untuk bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Nah, spin ini menunjukkan arah rotasi elektron. Arah rotasi elektron itu dinilai dengan plus setengah dan min setengah. Hanya ada 2 harga bilangan kuantum spin. Nah,
Ini kalian lihat ya, masih ingat kalau harga M-nya 0, maka dia hanya punya satu kamar. Nah, setiap satu kamar atau satu orbital itu hanya mampu terisi oleh 2 buah elektron, yang arahnya ke atas dan arahnya yang ke bawah. Untuk arah yang atas bernilai plus setengah, dan yang ke bawah nilainya adalah min setengah. Kemudian, untuk harga M dari min 1, 0 plus 1 atau L-nya huruf B, orbital S, ini orbital P. Nah, untuk orbital P, dia punya 3 kamar, maka dia punya 6 buah elektron. Nah, 6 buah elektron ini akan ditempatkan berpasangan di setiap kamarnya. Berlaku juga untuk orbital D dan orbital F. Nah, setiap satu kamar orbital hanya mampu terisi 2 buah elektron dengan arah spin yang berlawanan. Jadi kalian tidak boleh mengisikan plus setengah dan plus setengah dalam satu kamar. Ini adalah salah. Seharusnya kalian mengisikan positif dan negatif. Nah, kalau mengisikan berpasangan harus seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengisian elektron di setiap orbital. Nah, kalau kalian lihat, saya menggambarkan di sini langsung berpasangan. Nah, secara teori ini adalah hal yang salah. Salahnya kenapa? Nah, kalian harus tahu dulu tentang aturan penulisan konfigurasi elektron. Di sini ada 3 aturan yang mendasari tentang penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah asas Aufbau, yang kedua aturan Hahn, dan yang ketiga adalah larangan Pauli. Oke, yang pertama adalah asas Aufbau. Pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang rendah, kemudian menuju ke tingkat energi yang tinggi. Nah, Aufbau itu merumuskan tingkat energi ke dalam 7 kulit. Jadi kulit pertama, kedua, 3, 4, sampai dengan ke-7. Semakin ke bawah, maka energinya akan semakin besar. Otomatis untuk pengisian elektron dalam setiap orbital itu dimulai dari 1s2. Nah, kenapa kok ini ada 2, 6, 10, 14? Nah, kembali lagi ke basic yang tadi, bahwa orbital itu masing-masing orbital hanya mampu menampung 2 elektron. Orbital S punya 1 kamar, maka 1 kali 2, 2. Orbital P punya 3 kamar, 3 kali 2, 6. Orbital D punya 5 kamar, 5 kali 2, 10. Orbital F punya 7 kamar, 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, setelah ini kalian harus memahami bagaimana urutan tingkat energinya. Tingkat energi terendah dipunyai oleh 1s2, kemudian 2s2, baru 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, dan seterusnya. Nah, jadi model pengisiannya itu serong. Nah, di sini meskipun 2p dan 3, di sini meskipun energi dalam 4s, kulit keempat itu lebih tinggi dibandingkan dengan kulit kedua, tapi dalam 3d10 dianggap lebih tinggi karena di sini energinya lebih kompleks. Nah, selanjutnya aturan yang kedua adalah aturan Hahn. Aturan Hahn ini menyatakan bahwa orbital dengan tingkat energi yang sama akan terisi dahulu oleh elektron dengan spin yang sama secara paralel, baru kemudian berpasangan dengan elektron yang spinnya berlawanan. Nah, misalkan di sini M0 punya 1 kamar, maka yang diisikan adalah yang positif dulu, plus setengah, baru min setengah.
baru perpasangan. Oke, ini kan hanya ada satu kamar, maka dia setelah terisi satu, kemudian dia dipasangkan. Nah, bagaimana dengan orbital P? Nah, orbital P punya 3 kamar, maka yang masuk duluan adalah yang berwarna hitam, yang nilainya adalah plus setengah. Nah, baru setelah semuanya terisi, baru dipasangkan dengan spin yang berlawanan. Begitu juga berlaku untuk orbital G, juga orbital F. Nah, ini kan satu-satu dulu diisikan, kemudian baru dipasangkan. Oke, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah larangan Pauli, di mana Pauli itu melarang tidak diperkenankan ada 2 elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama. Satu orbital maksimal berisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Nah, contohnya seperti ini. Oke, helium punya 2 elektron, maka konfigurasi elektronnya hanya 1s2. Nah, kemudian kalian gambarkan orbital dari 1s2. Karena orbital S, maka punya satu kamar, ada spin ke atas, ada spin ke bawah. Totalnya ada 2 elektron. Nah, Pauli melarang bahwa 2 elektron ini mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama itu dilarang. Nah, maka kita bisa menjabarkan elektron yang berwarna kuning, harga N-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena dari konfigurasi ini. Angka 1, N menunjukkan kulit. 1s2 berarti dia ada di kulit pertama, maka N-nya sama dengan 1. Nah, kemudian L, diingat-ingat, L itu dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Karena N-nya 1, maka dimulai dari 0 sampai N-1, N-1 0, berarti L-nya hanya bernilai 0. Kemudian M-nya kenapa 0? Karena di sini hanya ada satu kamar. Diingat-ingat, M itu dimulai dari min L sampai dengan plus L. Karena tidak ada min 0 dan tidak ada plus 0, maka satu kotak ini hanya bernilai 0. Oke, nah kita bahas yang berwarna hitam ini ya. Yang berwarna hitam, arah spinnya itu dianggap sebagai plus setengah. Oke, jadi dicermati untuk elektron yang hitam dalam satu orbital ini mempunyai harga keempat bilangan kuantum seperti ini. Oke, kita bandingkan dengan yang biru. Nah, yang biru sama-sama N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0. Nah, yang berbeda adalah dalam spin-nya. Nah, spin itu adalah arah rotasinya. Meskipun ada dalam satu kamar, satu hitam, satu biru, nilai spinnya juga berlawanan. Satu plus setengah, yang satunya adalah min setengah. Nah, ini maksudnya tidak boleh kalau kalian mengisikan ke atas dan ke atas semua. Itu tidak boleh. Ini dilarang oleh Pak Pauli. Oke, sini cukup jelas ya. Nah, sekarang coba kerjakan soal seperti ini. Misalkan kalian menemukan, tentukan konfigurasi atom dari 6O, 9F, 11Na, 12Mg. Nah, kemudian kalian diminta untuk menyusun diagram orbital. Setelah itu menentukan keempat bilangan kuantum elektronnya. Nah, untuk soal yang pertama, kalian bisa menuliskan seperti ini. 6O punya 6 elektron, 1s2, 2 ditambah 2 ditambah 2, totalnya adalah 6. Untuk 9F dimulai dari 1s2, 2s2, 2k5. Nah, jumlah yang ada di atas ini harus sama dengan jumlah elektron yang dipunyai oleh atom
tersebut. 5 ditambah 2 ditambah 2 totalnya adalah 9. Begitupun untuk Na, jumlah elektronnya adalah 11. Maka kalian mendistribusikan atau mengkonfigurasikan elektron sesuai 3 aturan yang tadi sudah dijelaskan di depan. Ada 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sampai sini totalnya ada 10, maka kurang 1. Maka 3s1-nya ini tidak penuh. Oke, untuk yang 12Mg juga sama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kemudian untuk soal nomor 2. Diminta menggambarkan diagram orbital. Nah, kalian tinggal lihat, tadi kan sudah tahu konfigurasi elektronnya seperti ini. Kemudian dilihat huruf apa ini? Huruf S, maka kotaknya cuma 1. Setiap ada S, maka kotaknya hanya 1. Ingat-ingat, tidak boleh lupa. Orbital S hanya punya 1 kamar. Nah, kemudian di sini 6O punya orbital 2p2. Nah, P itu adalah 3 kamar. Nah, jadi ada 3 kotak di sini. Jumlah elektronnya hanya 2, maka yang diisikan hanya 2 elektron saja. 1, 2. Kenapa hanya 2 mereka pisahan? Kembali lagi karena ada aturan Pauli, asas above, dan larangan Han. Jadi harus diisikan paralel dulu, baru dipasangkan. Kebetulan di sini ada 2, maka mereka ini pisahan, gitu. Nah, kemudian untuk yang 9F kita bahas di bagian nih. Cara pengisiannya adalah 1, 2, 3. Yang merah-merah dulu 3. Nah, kemudian di sini isinya ada 5, berarti kurang 2 lagi. Setelah 3 terisi, maka baru dipasangkan 4, 5. Nah, berarti 5 ini adalah elektron terakhirnya. Nah, elektron terakhirnya itu yang ini. Nah, elektron terakhir ini yang akan dihitung sebagai bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantumnya bagaimana? Kenapa kok di sini N-nya 2? Karena di sini berakhiran 2p5. 2 ada angka 2, maka N-nya adalah 2, menunjukkan dia ada di kulit kedua. L-nya 1. Kenapa 1? Dilihat di sini adalah huruf P. Kalau huruf P, nilai L-nya adalah 1. Kemudian M-nya 0. Kenapa 0? Karena elektron terakhirnya ada di sebelah tengah. Nah, kan di awal sudah dijelaskan ya, dimulai dari -1, dari -L berarti -1, kemudian ada 0, dan ada +1. Nah, kebetulan dia ada di tengah, maka harga M-nya adalah 0. S-nya -1/2. Oke, kalau yang nomor D, 12Mg. Nah, terakhirnya ada di 3s2. 3s2 ini yang terakhir adalah yang arah bawah. Nah, maka dihitung bilangan kuantumnya dari N-nya 3, L-nya 0. Nah, selanjutnya untuk S-nya itu bernilai -1/2 karena yang terakhir adalah elektron yang mengarah ke bawah ini ya. Oke, sampai di sini saja video kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.